مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Elgi Setrio Solihin dengan NIM 241310150 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi Sejarah Dakwah Islam di Nusantara. Pembahasan ini sangat penting karena melalui sejarah kita bisa memahami bagaimana Islam yang kini menjadi agama mayoritas di Indonesia masuk dan menyebar dengan cara yang damai dan beradab. Tidak hanya melalui peperangan atau penaklukan, tetapi justru lewat pedagang, kebudayaan, dan keteladanan para pendakwah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh faktor perdagangan internasional, hubungan budaya, dan interaksi antar bangsa. Para ahli sejarah memiliki berbagai pandangan mengenai asal mula Islam masuk ke Indonesia, yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 teori besar, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Untuk teori pertama, yaitu teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, India Barat sekitar abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini antara lain Sir Harchett dan Pitchnaple yang berpendapat bahwa wilayah Gujarat menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Samudra Hindia pada masa itu. Bukti yang sering dikemukakan adalah kesamaan batu nisan Malik al-Saleh di Samudra Pasai dengan nisan-nisan di Gujarat. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena pada abad ke-13, umat Islam di India masih sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu, sehingga sulit dipercaya Islam dari India sudah murni saat menyebar ke Nusantara. Selanjutnya yaitu teori Mekah, Arab, atau Timur Tengah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Mekah atau Hadramaut, Yaman, sejak abad ke-7 Masehi. Pendukung teori ini adalah salah satunya Buya Hamka, yang berpendapat bahwa para pedagang Arab sudah aktif berdagang di pelabuhan-pelabuhan seperti Perlak dan Barus, bahkan sebelum masa kerajaan Hindu-Buddha berkembang pesat. Bukti lain adalah adanya catatan Tiongkok pada abad ke-7 yang menyebutkan keberadaan pedagang Arab Muslim di kawasan Sumatera. Selain itu, kesamaan tradisi, keberagaman, dan mazhab Syafi'i antara Indonesia dan Timur Tengah juga memperkuat teori ini. Dengan demikian, teori Mekah sering dianggap paling kuat dan logis karena menunjukkan kesinambungan hubungan antara umat Islam di Timur Tengah dengan masyarakat Nusantara sejak awal masa Islam. Kemudian ada teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui Persia, terutama melalui para ulama dan pedagang dari wilayah Syiraz dan Isfahan. Ciri khas ajaran dan tradisi Islam di Indonesia seperti peringatan 10 Muharram atau Tabuik di Sumatera Barat, menyerupai tradisi masyarakat Persia yang memperingati gugurnya cucu Nabi yaitu Hasan dan Husin. Selain itu, dalam sistem penulisan dan kesenian Islam di Nusantara juga ditemukan unsur-unsur kebudayaan Persia, seperti bentuk kaligrafi dan arsitektur.
Oleh karena itu, teori ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara tidak hanya datang dari satu sumber, tetapi hasil perpaduan berbagai budaya Islam internasional. Kemudian ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam juga dibawa oleh pedagang Muslim dari Tiongkok, terutama dari Kanton dan Yunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunitas Muslim Tionghoa yang sudah ada sejak abad ke-9, serta peninggalan arsitektur masjid dengan gaya Tionghoa seperti Masjid Menara Kudus dan Masjid Demak. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim asal Tiongkok yang berlayar ke Nusantara pada abad ke-15, turut memperkuat pengaruh Islam dalam hubungan dagang dan diplomasi antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah berkembangnya Islam di Nusantara. Setelah masuk, Islam berkembang secara bertahap dan damai, menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Proses dakwah ini terjadi melalui beberapa jalur utama. Yang pertama yaitu perdagangan. Para pedagang Muslim menjadi pelopor penyebaran Islam di Nusantara. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menunjukkan akhlak, kejujuran, dan keadilan dalam berinteraksi. Melalui hubungan dagang ini, pelabuhan-pelabuhan penting seperti Aceh, Malaka, Gresik, dan Banten, Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir dan kemudian menyebar ke pedalaman. Yang kedua ada perkawinan. Banyak pedagang Muslim menikah dengan perempuan lokal, terutama dari kalangan bangsawan atau masyarakat berpengaruh. Anak-anak hasil pernikahan tersebut kemudian tumbuh sebagai generasi Muslim dan menjadi penyebar Islam berikutnya. Melalui cara ini, dakwah Islam menyentuh aspek sosial dan keluarga, bukan hanya ritual keagamaan. Kemudian ada pendidikan dan dakwah ulama. Peran ulama dan pesantren sangat penting dalam proses penyebaran Islam. Contohnya, Wali Songo di Pulau Jawa menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana, tidak menghapus budaya lokal tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga, misalnya, berdakwah melalui kesenian seperti wayang dan gamelan, sementara Sunan Giri melalui pendidikan dan pengajaran di pesantren. Kemudian ada kebudayaan dan kesenian. Islam masuk secara damai karena tidak menolak budaya, melainkan mengislamkan budaya yang sudah ada. Dalam seni ukir, arsitektur hingga sastra Melayu klasik, terdapat pengaruh nilai-nilai Islam yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara berkembang melalui proses alkulturasi budaya, bukan pemaksaan. Kemudian ada politik dan kerajaan Islam. Setelah Islam diterima luas oleh masyarakat, muncullah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13 sebagai kerajaan Islam pertama. Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan dan dakwah di Asia Tenggara, Demak sebagai kerajaan Islam sebagai pertama di Jawa, dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Kerajaan-kerajaan ini berperan penting dalam memperkuat posisi Islam, membangun lembaga pendidikan Islam, dan memperluas jaringan perdagangan antar wilayah. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui proses panjang yang damai dan beradab. Meskipun terdapat berbagai teori mengenai asal mula kedatangannya, baik dari Gujarat, Arab, Persia maupun Cina. Semuanya menunjukkan bahwa Islam diterima masyarakat karena pendekatan dakwah yang penuh kebijaksanaan. Islam tumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena keteladanan, kejujuran, dan kearifan para pendakwah. Inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa dakwah yang efektif bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan ilmu akhlak dan budaya yang luhur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah dakwah Islam di Nusantara ini, dan menjadi generasi penerus yang mampu melanjutkan dakwah Islam dengan cara yang bijak dan damai. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.